Selanjutnya makna lafzu. Makna al-lafzu ya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ya. Kita sudah membicarakan makna kalam, sekarang makna al-lafzu ya, makna lafzi. Apa itu makna al-lafzu? Al-lafzu ini sudah menjadi bahasa Nusantara, menjadi lapas ya. Wa makna kaunuhu lafdhon ayakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i wa mithaluhu Ahmad wa yaktubu wa Sa'id. Jadi wa makna kaunuhu lafdhon maksudnya makna keadaan kalam itu lafaz, sebagai lafaz ya, lafzon. Jadi al-kalam huwa lafzu ya. Jadi makna lafaz ini apa gitu kan. Ayakuna sautan mustamilan, bahwa ada kalam itu adalah suara yang keluar dari mulut seorang, mustamilan yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya', yang bermula huruf hijaiyah itu dari alif sehingga akhirnya huruf ya, al-ya. Jadi lapas-lapas yang keluar dari mulut itu, lapas ini dapat juga disebut kalimat ya, suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Contohnya Ahmad. Wa yaktubu ini menulis, sedang menulis. Wa Sa'id, dan Sa'id nama orang ya. Ahmad nama orang, Sa'id nama orang. Wa yaktubu ini fi'il ya, kata kerja fi'il mudhari, sedang menulis. Jadi lapas itu suara atau disebutnya kalimat lah ya, kalimat ya, kalimat atau suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Seperti tadi Ahmad ini kan kalimat. Wa yaktubu kalimat, wa Sa'id kalimat. Jadi lapas itu sama dengan kalimat ya. Karena dia keluar dari mulut seorang manusia, jadi suara disebut, suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah ya. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati thalath indan nutqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin ya. Dan sesungguhnya setiap kalimat yang satu dari kalimat-kalimat yang tiga ini, Ahmad wa yaktubu wa Sa'id ya, ketika diucapkan dengan kalimat tersebut, takunu sautan mustamil ala arba'ati ahrufin. Ada lapas-lapas ini adalah suara yang mengandung 4 huruf hijaiyah ya. Alif, ha, mim, da, Ahmad, ya, kaf, ta, ba, yaktubu, sin, ain, ya, dal, Sa'id. Jadi 4 huruf ya. 4 huruf. Jadi lapas itu suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah ya. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf ya. Ini contohnya yang 4 huruf ya, Ahmad, yaktubu, Sa'id. Seperti Zaid 3 huruf kan. Qaimun 4 huruf. Zaid, ya, dal, Zaid. Fal isyaratu masalan la tusamma kalaman indan nahwin. Jadi kalau bahasa isyarat ini umpamanya bahasa isyarat nih. Bahasa isyarat ini tidak disebut kalam di kalangan ulama nahwu. Karena dia karena bahasa isyarat ini nggak ada suara, nggak ada huruf ya. Jadi gerakan-gerakan tangan. Jadi tidak disebut minum dulu. Jadi bahasa isyarat ini tidak disebut kalam di kalangan ulama nahwu ya. Liadami kaunihi sautan mustalima, karena tidak ada keadaan
bahasa isyarat itu suara yang mengandung ala ba'dil huruf ya. Jadi bahasa isyarat itu tidak mengandung huruf-huruf hijaiyah ya, hanya gerakan-gerakan tangan. Wa in kana tusamma inda lugawin kalaman, sekalipun ada bahasa isyarat itu disebut kalam di kalangan ulama bahasa Arab, di kalangan ulama bahasa ya, bukan bahasa Arab, bahasa. Jadi di kalangan ulama nahwu tidak disebut kalam ya, li khusul faidati biya, karena adanya faedah dengan bahasa isyarat itu maka disebut dia kalam di kalangan ulama selain ulama nahwu ya. Ulama bahasa lain menyebut bahasa ya, bahasa isyarat kalam. Jadi itu makna lafaz, jadi dia mengandung huruf-huruf hijaiyah ya. Kalau nggak mengandung huruf hijaiyah tidak disebut lafaz, tidak disebut kalam ya. Ya, contohnya di Ahmad ya tubuh wa Sa'id, itu makna lafaz ya. Selanjutnya makna al-murakabu ya. Apa makna murakabu ya? Jadi al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Sekarang al-murakabu ya. Wa makna kaunuhu murakaban ayakuna mu'allafan min kalimatain au aktsara. Adapun makna kalam itu murakaban. Murakaban ini maksudnya tersusun ya. Ayakuna mu'alafan min kalimatain au aktsara. Adapun ayakuna ada keadaan kalam itu mu'alafan disusun, dibuat ya, ditulis min kalimatain dari dua kalimat au aktsara atau lebih dua kalimat. Ya. Mana contohnya? Nahwu Muhammadun musafir. Muhammad itu musafir ya, sedang melakukan perjalanan, musafir, orang yang bersafar, musafir ya. Jadi contohnya Muhammadun musafir, ini dua kalimat, Muhammad satu kalimat, musafir satu kalimat. Wal ilmu nafi'un, wal ilmu nafi'un ya. Dan ilmu itu bermanfaat ya. Ini dua kalimat juga. Wa yablughul mujtahidal majda ya. Dan sampailah mujtahid itu al-majda ya. Ini tiga kalimat, yablughu, al-mujtahid dan al-majda. Walikulli mujtahidin nasibun, dan bagi setiap mujtahid itu ada bahagiannya, ada nasibnya. Nasib ini bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia nasib ya. Bagi setiap mujtahid itu ada bahagiannya ya. Ini tiga huruf juga, tiga kalimat. Walikullin satu, mujtahidin dua, nasibun tiga ya. Wal ilmu khairun, wal ilmu khairun matasa ilaih ya. Ilmu itu lebih baik dari apa yang kau berjalan kepadanya ya. Fakul ibarati min hadzal ibarati itu sama kalaman. Jadi dari Muhammad musafir, ilmu nafi ya, semua ibarat-ibarat ini ya adalah disebut dengan kalimat, kalam, disebut dengan kalam. Jadi kalam itu boleh mengandung dua kalimat, tiga kalimat atau lebih ya. Lebih, mana contohnya? Kita lihat saja Al-Quranul Karim ya, satu ayat itu bisa mengandung banyak kalimat-kalimat ya, panjang-panjang. Contohnya dilihat di surat Al-Baqarah ya, panjang-panjang tuh ayatnya ya. Itu boleh bisa lebih dari 5, 6 ya, ada yang banget 10 atau 11 ya, lebih lah pokoknya. Ini bisa dilihat ya sendiri. Seperti ayat halaman 2 halaman terakhir dari surah Al-Baqarah. Satu ayat itu satu halaman penuh ya, banyak. Ya. Bercerita tentang hutang di situ kan. Kalau berhutang tulislah ya. Panjang ayatnya ya, bisa lebih dari 2, ya jelas lebih dari 2 kalimat ya. Banyak satu halaman. Ada berapa walau alam, bisa dikira atau dihitung sendiri ya. Jadi kalam tuh minimal 2 kalimat dan bisa lebih ya. Jadi murakab itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih ya. Jadi murakabun itu disusun dari 2 kalimat atau lebih.
Contohnya sudah bisa dilihat tadi. Kalau mau lebih lagi banyak, lihat aja surah Al-Baqarah ya, 2 halaman terakhir ya. Kita lanjutkan, wa kullu ibaratin minha mu'alafatun min kalimatain aw aktsara. Dan setiap ibarat tadi ya, Muhammad Musafir ya, dari ibarat-ibarat yang telah disebutkan tadi ini disusun dari 2 kalimat atau lebih. Wal kalimatul wahidah la tusamma kalaman inda nuhati. Dan satu kalimat tunggal ya, kalimat tunggal seperti Muhammad saja atau Musafir saja atau al-ilmu saja, itu tidak disebut kalaman, tidak disebut kalam di kalangan ulama nahwu. Ilaih dan dhammu ghairuha ilaiha. kecuali apabila berhimpun selain kalimat satu itu kepadanya ya. Sawaan akanat indimamu ghairuha ilaiha hakikotan kal amsilati sabiqah au takdiron. Sama ada terhimpun selainnya kepada kalimat yang satu tadi secara hakikat, seperti contohnya yang telah disebut tadi ya, Muhammad Musafir ya, au takdiron atau secara takdir ya, tersembunyi, kama idza qala laka qail man akhuka ya, atau secara takdir disembunyikan sebagaimana apabila seorang mengatakan kepada kamu jadi jadi apabila ada orang mengatakan minum air putih, kama idza qala laka qail kama idza qala laka qail man akhuka fataqulu Muhammadun. Jadi sebagaimana apabila ada seorang bertanya kepada kamu, man akhuka, siapa saudara kamu? Fataqulu, kamu jawab Muhammadun, Muhammad. Fahadil kalimatu tu'tabaru kalaman. Maka ini kalimat Muhammadun ini diiktibar ya sebagai satu kalimat. Ya, jadi kalau ada orang man akhuka, kau jawab Muhammadun. Tapi sebetulnya jawabannya kita ulangi tadi ya. Jadi ini secara takdir ya, cara disembunyikan. Kama idza qala laka qail man akhuka fataqulu Muhammadun. Sebagaimana apabila ada seorang bertanya kepada kamu, man akhuka, siapa saudara kamu? Fataqul, engkau jawab Muhammadun ya. Fa'idil kalimah tu'tabaru kalaman. Kalimat Muhammad ini disebut diiktibar sebagai satu kalimat, sebagai kalam ya. Sebetulnya jawabannya yang panjang Muhammadun akhi ya. Lianna takdira, karena sungguhnya takdir secara tersembunyi, jawabannya Muhammadun akhi, karena tadi bertanyanya man akhuka ya, Muhammadun ya. Secara lengkapnya yang tidak disebut, sebetulnya jawaban yang betulnya Muhammadun akhi, Muhammad saudaraku ya. Bahwa fi takdiri ibaratun mu'alafan min salasti kalimatin ya. Maka secara takdirnya ini satu ibarat yang disusun dari 3 kalimat ya. Muhammadun akhi, Muhammadun akhi, akhi ya itu
bermakna saya ya. Muhammad itu saudaraku, jadi 3 kalimat ya. Akhi itu 2 kalimat, akhun dan ya-nya ya lil ana aku ya. Jadi sebetulnya Muhammad ini 3 kalimat ya secara takdirnya, bukan 1 kalimat. Tapi kalau kita lihat jawaban seolah-olah 1 kalimat. Dan ini murakkab. Ini jadi murakkabun ya, disusun, tersusun, atau disusun dari 2 kalimat atau lebih. Itu itu makna al-murakkab ya. Selanjutnya makna al-mufidu ya. Jadi al-kalamul huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kita sudah sebut apa makna kalam, makna lafaz dan makna murakkab. Sekarang makna al-mufidu ya. Jadi kalam itu lafaz-lafaz yang disusun dari 2 kalimat atau lebih. Al-mufidu yang mendatangkan faidah ya. Yang mendatangkan faidah maksudnya apa? Faidah lah, dia ada maknanya gitu ya. Ini berfaedah, orang mengerti, jadi mengerti. Kalau tadi katakan seperti Muhammadun, kalau disebut hanya Muhammadun satu saja nggak paham orangnya. Ada yang disusun dari 2 tapi nggak paham atau nggak ada faedah, tidak disebut juga kalam ya. Jadi ada faedah. Apa itu? Wa makna kaunu mufidan, dan adapun makna kalam itu berfaedah ya. Ayah sunnah sukutul mutakalimi alaih, bahwa diamnya orang yang berbicara atas kalam tersebut baik dia. Jadi baik di sini maknanya ya paham lah ya, paham. Bi haitsu la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhar, dengan